Terpaksa aku yang mencintai palsu. Di laptop saya sudah jam 1.30. Kita mulai aja ya. Amanda, mana nih Amanda? Hadir, Prof. Wih, siap. Oh, saya belum ngeluarin tampilan. Sok, silakan lah. Ini kita rekam aja ya. Biar nanti yang telat-telat lihat di rekaman aja. Silakan Oke, Amanda. baik. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya Amanda Mahardika Saskia, selaku moderator yang akan membantu jalannya kegiatan sosialisasi program Decoding Bangkit pada siang hari ini. Sebelumnya, Bangkit merupakan program persiapan karir yang bertujuan menghasilkan talenta digital berkaliber tinggi untuk perusahaan teknologi dan rintisan Indonesia kelas dunia yang didukung penuh oleh Google, GoTo, Traveloka, dan juga Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kegiatan sosialisasi program coding ini tentunya akan diisi oleh narasumber-narasumber kita yang pastinya sudah berpengalaman dalam bidangnya masing-masing dan juga memiliki pengalaman yang amat berharga. Ya ini diantaranya ada Bapak Insinyur Ono Widodo Purwo MN PhD, selaku Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ada Ibu Futura Miliana, selaku Registration Officer Bangkit. Lalu ada Kak Muhammad Fahri Barhanudin, selaku mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan dan juga alumni peserta Bangkit. Dan Kak Fatah Fali Hilmi, selaku mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan dan peserta program Bangkit. Baiklah, tanpa harus berlama-lama kembali, marilah kita bersama-sama mendengarkan atensi dari Bapak Insinyur Ono Widodo Purwo, MN PhD, kepada Prof. Ono, waktunya 10 menit, saya persilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikuum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong mic-nya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolong mic-nya pada di mute. Terus ya. Ini yang bisa, soalnya saya nggak bisa, saya bukan host.
Yang bisa aman. Tetap udah nyampe anjir. Ini masih ada satu lagi tuh. Nyampe. Itu ada Wisnu. Karena mereka. Bisa di-mute nggak? Tolong, Amanda. Oke, terima kasih semuanya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, terutama teman-teman dari Bangkit. Saya nggak tahu yang mana soalnya. Ini yang ikut belum banyak nih karena masih jamnya baru mulai. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman Bangkit maupun teman-teman semua yang hadir di sini. Ini kesempatan yang menarik sekali karena dengan adanya Bangkit, paling enggak sudah 2 mahasiswa ITTS yang lulus. Ini kebetulan orangnya ada Mas Fatah sama Mas Fahri. Ini kayaknya bukan Mas ya, Kang Fatah sama Kang Fahri. Dua-duanya lulus dan nanti akan share tip dan trik untuk bisa lulus dari Bangkit. Dan yang keren dari Bangkit ini, terima kasih buat usaha teman-teman Bangkit maupun dari Ditnas. Teman-teman ini bisa memperoleh sertifikat secara internasional dari Google, dari yang lain, dengan tidak membayar apa-apa. Tapi kompetisinya juga lumayan. Dari sekian banyak mahasiswa ITTS yang melamar ke Bangkit, hanya 3 sebenarnya yang diterima, cuman 1 nih nggak selesai. Aduh, sayang banget. 1 nggak selesai, mungkin sibuk kerjaan, akhirnya nggak selesai. Itu saya sangat menyayangkan. Tapi 2 berhasil, dan hari ini semester ini ada 2 lagi, Zulfa dan siapa sih satu lagi? Itu lagi mengerjakan dan dua-duanya kayaknya bagus banget. Jadi buat teman-teman semua, tolong dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan sama teman dari Bangkit. Juga tolong dengarkan baik-baik tip dan trik bagaimana caranya bisa lulus dari Bangkit ini dengan baik. Dari Kang Fatah dan Kang Fahri. Mereka sudah membuktikan lulus dan kemungkinan Fatah juga kayaknya tertarik buat ikut Bangkit lagi. Karena Bangkit ini bisa ditransfer jadi kredit sebanyak 20 kredit di kampus ITTS paling enggak. Di kampus-kampus lain juga tergantung pimpinan, bisa ditransfer jadi berapa kreditnya. Dan kalau ini sudah terjadi, Bangkit juga sebetulnya tidak tidak menyebabkan kita jadi telat lulus kuliahnya, gitu ya. Jadi bagus sekali, bisa tepat waktu malah kuliahnya, malah dapat sertifikat internasional, dan konsekuensinya alumni Bangkit ini nantinya akan dicari oleh banyak startup maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sangat butuh talenta digital yang berkualifikasi internasional dengan sertifikasi Google dan lain-lain. Oke, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan nanti bisa ikut partisipasi di Bangkit ini. Tentunya hanya mereka yang terbaik yang bisa partisipasi. Salah satu yang bakal akan menyusahkan Anda adalah kemungkinan besar adalah bahasa Inggris kemungkinan. Karena Bangkit itu bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris karena yang ngajarnya kan juga dari Google, dari yang lain-lain. Jadi bahasa Inggris itu penting banget. Tolong itu dikerjakan. Kalau ini berhasil, mudah-mudahan Anda semua bisa sukses di karir kedepannya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada teman-teman Bangkit. Mudah-mudahan kita semua bisa lancar dan sehat. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan pada Amanda. Silakan Amanda. Ini ada yang belum di-mute. Oke, silakan Amanda. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Ono yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing nih rekan-rekan semua. Nah, sesi sharing ini akan dilakukan oleh alumni program Bangkit Batch 1 kepada Kak Muhammad Fahri Burhanuddin. Mungkin bisa untuk segera memulai sesi sharingnya. Waktunya 10 menit dari sekarang, saya persilahkan. Oke, terima kasih Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Kenalkan nama saya Fahri, mahasiswa ITTS angkatan 2021. Alumni Bangkit 2023, batch 1 Learning Path Mobile Development. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Ono karena dengan dukungan beliau
saya diterima di program Bangkit 2023 dan lulus dengan status full graduate. Sampai itu. Nah, di Bangkit itu saya banyak mendapat ilmu ya terkait dengan mobile development. Itu belajar dari dasar-dasar mulai dari bahasa pemrograman Kotlin, terus cara membuat aplikasi Android. Terus di samping itu kita juga dibekali dengan berbagai soft skill. Sudah banyak gangguan. Di samping itu kita juga dibekali dengan berbagai soft skill itu antara lain ada time management, critical thinking, adaptability, project management, komunikasi profesional, personal branding. Jadi banyak sekali kita belajar tentang soft skill tersebut. Jadi bukan cuman hard skill ya, soft skill juga ada. Nah, semuanya ini bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris. Kalau pertemuan-pertemuan itu dengan mentoring, dengan instruktur itu semua pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman belajar sekarang ya harus ini ya membiasakan diri untuk belajar berbahasa Inggris. Kalau pengalaman belajar di Bangkit itu ya bisa dibilang apa ya, susah-susah gampang gitu. Yang penting bagaimana caranya kita bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan submission atau tugas-tugas yang ada. Dan di Bangkit juga saya banyak mendapat teman baru ya, teman dari berbagai kampus di Indonesia dan juga di berbagai daerah. Jadi biasa dengan teman-teman ini kita biasa mengerjakan submission itu sampai tengah malam. Jadi kita sama-sama apa ya coding, sama-sama memecahkan error-error yang ada. Pokoknya ya disitulah apa ya istilahnya menariknya, sukanya di Bangkit itu. Jadi yang biasa coding itu kan sampai tengah malam nggak terasa ya. Biasa kadang mau sampai pagi itu sudah tidak terasa. Apalagi kalau sudah bersama teman-teman. Oke, untuk tips saya bagi teman-teman yang sudah lulus Bangkit, usahakan itu, maksudnya yang sudah diterima di program Bangkit ini, usahakan itu di tiap pertemuan mentoring, ada namanya weekly mentoring dan sesi dengan instruktur, biasa disebut ILT, instruktur learning apa itu instruktur. Nah, kalau bisa itu aktif bertanya, aktif diskusi, karena keaktifan tersebut itu ada poin tersendirinya di Bangkit. Jadi di Bangkit itu ada namanya sistem poin ya. Sistem poin, jadi bagi siswa-siswa yang poinnya banyak itu nanti di akhir program itu ada namanya merchandise. Nah, merchandise-nya itu dilihat dari seberapa banyak poin yang ada. Nah, contoh ini saya dapat seperti ini ya, kaos Bangkit, mungkin bisa dilihat ya, kaos Bangkit ini hasil dari poin tersebut. Kaos Bangkit ini warna merah yang saya pakai sekarang. Nah, begitu juga kalau di grup Discord, kalau bisa aktif diskusi. Kalau apanya ada teman-teman yang ada masalah begitu, kalau bisa kita aktif membantunya. Mungkin itu ya tips dari saya. Terus tips terakhir itu usahakan jangan jadi deadlineer. Jadi kalau ada submission langsung diselesaikan. Jangan tunggu kalau sudah dekat deadline. Karena itu dihitung juga poinnya itu. Walaupun kita bisa kumpulkan setelah deadline itu sudah apa ya, poinnya sudah berkurang. Jadi mungkin itu saja sedikit cerita saya di Bangkit. Soalnya ini lagi apa ya, pemadaman bergilir PLN. Jadi mungkin saya nggak bisa lama-lamanya laptop ini sudah mulai mati. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Amanda.
Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fahri yang sudah sharing terkait pengalamannya menjadi alumni program Bangkit. Nah, selanjutnya kita masih akan mendengarkan sharing nih dari Kak Fata selaku alumni program Bangkit juga. Kepada Kak Fata Vali, waktunya 10 menit dari sekarang, saya persilahkan. Oke, suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Kak? Izin share screen ya. Baik, Kak, silahkan. Kelihatan ya? Udah. Oke, sip. Sudah, Kak, sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi Mbak Amanda atas kesempatannya yang telah diberikan. Terima kasih banyak juga Prof sudah mau membimbing kita mulai dari awal pendaftaran, terus selalu ready 24/7 buat tanda tangan surat-surat yang dibutuhkan. Meskipun itu weekday, weekend, pagi, siang, sore, malam. Terus dari yang harusnya ngirim reporting learning progress dari mahasiswa ke Bangkit, ini malah dari mahasiswa ke Prof ke Bangkit gitu. Sampai ngerepotin itu, emang boleh sekerepotin itu. Terima kasih juga Bang Fahri, keren banget tadi pemaparannya. Perkenalkan, saya Fatafal Hilmi. Saya mahasiswa ITTS, juga kebetulan salah satu alumni Bangkit 2023, batch pertama, jurusan Machine Learning. Mungkin saya cerita awal mula dulu. Jadi awal mula tahu Bangkit itu dari salah satu emailnya Prof yang suka di broadcast ke semua mahasiswa, di mana Prof bilang, ayo ikut Bangkit supaya kita punya karir yang lebih cerah, gratis untuk semua mahasiswa, dapat 20 kredit selama 1 semester full, dan alumni-alumninya dicari banyak startup. Dan siapa dong yang nggak tertarik? Akhirnya pun saya daftar, dan ada sekitar 3 tahapan. Tahap yang pertama itu ada tahap specification check, di mana di tahap ini ngecek apakah mahasiswanya eligible nggak dengan program Bangkit. Misalnya, bener nggak mahasiswanya orang Indonesia, bener nggak mahasiswanya aktif terdaftar di PDDikti, bener nggak bukan mahasiswa yang udah lulus, kan nggak boleh ya kalau udah lulus. Terus yang kedua ada assessment test. Di tes ini ada 2 macam, ada tes technical test dan juga personality test. Di technical test ini karena saya pilih jurusan machine learning, jadi tesnya itu bahasa Inggris tesnya dan tentang dasar-dasar Python gitu. Data juga ada, juga tes dasar machine learning. Dan yang personality test ini lebih ke tes kesiapan calon peserta untuk mengikuti Bangkit. Dan yang ketiga ada tahap administrasi. Ini kita ngumpulin surat-surat berkas-berkas buat ke kampus merdekanya. Ada SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, terus surat rekomendasi dari dosen, terus ada CV juga, transkrip nilai. Dan alhamdulillah dari 3 tahapan yang cukup lama tersebut jadi machine learning paid cohort. Terus ngapain setelah jadi machine learning cohort? Yang wajib dilakuin itu, ini yang saya jelasin yang wajibnya dulu. Jadi ada 3, ada asynchronous self-test class, di mana di asynchronous ini kita ngerjain soal-soal secara mandiri dengan waktu yang relatif singkat. Betul tadi kata Bang Fahri, jadi kalau bisa jangan deadlineer lah, jangan jadi deadlineer. Terus ngerjainnya itu karena saya di machine learning, jadi ngerjainnya di Coursera. Terus kalau cloud computing ini di Quick Labs dan di coding. Terus kalau mobile development itu di mana Bang Fahri? Di coding. Di coding ya sama? Oh, Iya. betul. Oke, sip. Terus ini yang pertama ya, yang wajib kita lakuin, kerjain. Terus yang kedua ada synchronous class. Di synchronous class ini kayak live kelasnya Bangkit. Cuman kalau di Bangkit itu tadi kata Bang Fahri, ILT, Instructor Led Training.
Dan ELT ini ada 3 macam, ada ELT ML. Kalau ELT ML ini lebih ke kayak kuliah ya, kuliah biasa. Jadi di live class ini lebih membahas ke hal-hal teknis, kayak bahas dasar-dasar Python, terus Git sama GitHub, data analitik, dasar-dasar machine learning, supervised learning, unsupervised learning, terus ANN, transformer learning, gitu-gitu. Terus ada ILTSS yang tadi kata Bang Fahri juga. ILTSS ini live class-nya lebih membahas soft skill kayak growth mindset and the power of feedback, time management, critical thinking and problem solving, terus professional branding, professional communication, dan banyak lagi. Terus ada ILT English, ini yang seru karena tutornya itu langsung dari orang bule, dan ini seru banget, kocak lah. Terus ada weekly consultation, ini kayak sharing sessionnya Bangkit. Ini juga seru karena ya nggak terlalu tegang gitu. Di sesi ini kita bisa sharing-sharing, curhat-curhatan, main game bareng, terus ngerjain tugas-tugas atau ngerjain apapun itu. Terus ini yang ketiga yang wajib dilakuin di Bangkit, ini capstone project. Jadi di capstone project ini lebih ke kayak tugas akhirnya Bangkit, di mana kalau capstone project itu kita bebas mau pilih kelompoknya atau mau dipilihin juga boleh. Yang penting itu dalam satu kelompok itu mencakup 3 jurusan, misalnya 2 orang dari machine learning, 2 orang dari mobile development, atau 2 orang dari cloud computing gitu-gitu. Terus kita bisa milih company base, capstone-nya company base atau project base. Kalau company base ini saya lupa mekanisme jelasnya, mohon dikoreksi kalau salah. Ini tuh lebih ke kayak magang di beberapa startup kayak Fishku, Evomo, Dana. Dan kalau project base ini kita bikin produk kita sendiri dan ada temanya kayak digital government, terus education, terus learning, terus tourism atau sustainability gitu-gitu. Udah itu yang wajib dilakuin ya, di mandatory, di Bangkit yang wajib. Terus oh iya, tadi karena bahas capstone, saya mau intermezzo dikit. Sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa ngeliatin secara live aplikasinya karena billing dari Bangkitnya udah habis, si backendnya nempel di Bangkit dan nggak ada yang punya lagi, jadi nggak bisa diakses. Saya ngeliatin tampilannya aja. Jadi aplikasi saya dan teman-teman itu namanya Baturs, Bandung Tourism Recommendation Spot. Kenapa, kenapa namanya Baturs? Jadi filosofi Baturs ini berasal dari bahasa Sunda ceritanya. Batur, ada yang tahu artinya apa? Batur. Jadi Batur itu nama, kalau dalam bahasa Sunda orang lain. Jadi tujuan aplikasi ini dibuatnya untuk membantu orang lain di wilayah Bandung yang ingin berwisata di, jadi orang lain yang di luar Bandung mau berwisata di Bandung tapi bingung mau kemana, maka dibikinlah aplikasi ini gitu ceritanya. Terus ini tampilan keduanya, saya ambil datasetnya itu dari Kaggle, dan untuk algoritma machine learning-nya saya pakai collaborative filtering. Terus ini yang ketiga, ini juga pakai Google Map API. Terus yang nggak wajib dilakuin atau non mandatory, kita bisa nonton guest speaker session di YouTube. Terus udah, ini yang non mandatory. Terus tips ikut Bangkit biar nggak nanggung kayak saya. Yang pertama kita harus perjelas tujuan kita mau ngapain ikut Bangkit, karena kan selama 6 bulan itu panjang banget ya. Jadi dan banyak juga manfaat ikut Bangkit, misalnya tadi yang Prof sebutin, dapat 20 kredit, terus atau mau dapetin sertifikat Google, atau mau dapat duit inkubasi, atau mau dapat kerja, banyak, silahkan teman-teman tentuin sendiri. Yang penting dari goals tersebut jangan muluk-muluk, kalau bisa visible aja, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Karena apa? Karena supaya teman-teman tidak stres dan akhirnya malah terbebani gitu. Intinya enjoy aja. Ada satu nasihat dari wikinya Prof, belajar itu jangan mati-matian tapi belajar sampai mati.
Udah gitu, kalau udah nentuin goalsnya, tinggal di breakdown aja ke milestone yang nanti kita isi di Kampus Merdeka. Jadi di Kampus Merdeka itu kita bisa ngerjain perharinya, apa ngasih tahu Kampus Merdeka kita hari ini ngerjain apa, besok ngerjain apa, atau lusa ngerjain apa gitu-gitu. Yang penting ya kuncinya komitmen aja sama diri sendiri. Dan ini tips yang kedua, harus aktif kalau bisa pas ILT berlangsung itu kita interaktif aja sama tutornya, jangan cuman ngangong-ngangong doang, tahu-tahu beres aja. Supaya dapat nilai plus ya kita harus interaktif. Terus yang kedua, kalau bisa pas ngerjain course di Coursera itu ada bagian teori dan praktek kan ya. Nah, di bagian teori itu kalau bisa kita catat hal-hal yang fundamentalnya, bebas mau di Coursera-nya langsung atau mau di Notepad atau mau di Notion atau mau tulis tangan, bebas senyamannya aja. Dan yang kedua, kalau bisa pas praktek kerjain dulu, pas bagian codingannya kita kerjain dulu baru baca kalau bingung. Terus udah sih, udah kerjain dulu kalau bingung. Kalau mau lebih keren lagi, kita bisa kopas lagi sih codingannya, terus kita deploy ke jadiin web app atau apapun itulah. Terus tips ketiga, kita manfaatkan networking dengan tutor, dengan mentor, atau dengan teman sebaya bebas. Karena bisa jadi teman sebaya kita ini ada yang udah kerja, ada yang udah punya klien di luar negeri atau dalam negeri, atau udah 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 nimbrung ke berbagai proyek open source. Pokoknya ya kalau bisa jalin relasi lah dengan semua orang di Bangkit. Mungkin itu saja. Sorry kalau kelamaan, udah lama kayaknya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Baiklah, keren, keren. terima kasih banyak kepada kita yang sudah membagikan pengalamannya dalam mengikuti program di Coding Bangkit ini. Berikutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan program Bangkit dari Ibu Futura Miliana selaku Registration Officer Bangkit. Kepada Ibu Futura, saya persilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Kedengaran. Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelumnya mungkin saya sedikit perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Futura Miliana, biasa dipanggil Rara. Di sini saya sebagai Registration Officer dari Bangkit akan menjelaskan kepada teman-teman terkait program Bangkit, utamanya terkait pendaftaran program Bangkit untuk Bangkit Akademi 2024. Di sini ada 6 agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita akan berkenalan lebih jauh dengan program Bangkit. Yang kedua, kita akan berkenalan lagi dengan metode dan kurikulum belajar yang ada di Bangkit. Yang ketiga, partisipasi dari kakak-kakak yang sudah pernah belajar di Bangkit seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting yaitu tentang syarat dan cara daftar di program Bangkit. Oke, apa sih program Bangkit itu? Mungkin sudah pada mendengar ya tadi dikit banyak yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak peserta Bangkit di 2023 batch pertama. Yang seperti dijelaskan tadi, kurang lebih program Bangkit ini adalah program pembelajaran atau program kesiapan karir seperti itu. Jadi di Bangkit ini, teman-teman yang menjadi peserta nantinya akan dibekali dengan berbagai pengetahuan yang sangat penting tentunya untuk karir teman-teman nantinya gitu. Tadi juga sudah di-mention sama Prof. Ono juga ya bahwa dari
program Bangkit ini akan mendapatkan hal-hal yang akan sangat membantu kalian seperti sertifikasi global dan juga pengetahuan-pengetahuan technical skill maupun soft skill dan juga bahasa Inggris yang akan sangat berdampak positif gitu bagi teman-teman semua. Dan di Bangkit 2023 ini, pada tahun ini sudah ada 9.500 mahasiswa yang bergabung, di mana 27%-nya ini non-IT, dan 27%-nya ini merupakan perempuan, 8%-nya juga merupakan mahasiswa dari program diploma. Dari 9.500 mahasiswa yang tergabung di Bangkit, berasal dari 500 universitas yang tersebar di Indonesia, di mana berasal dari 38 dari 39 provinsi. Wah, ini sangat eh, menyebar sekali ya, karena memang program Bangkit ini adalah program yang inklusif, jadi kami tidak memandang latar belakang mahasiswa, semuanya memiliki kesempatan yang Iya, mau ambil Pak. persebaran mahasiswa Bangkit, di mana seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau program Bangkit ini tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia sebanyak 276, teman-teman. Jadi tidak hanya mereka yang berasal dari kota besar saja, namun kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang berasal dari kota kecil maupun kota menengah. Oleh karena itu, Bangkit 2024 nantinya masih akan diselenggarakan secara online untuk lebih merekap lagi, untuk lebih merangkul kembali teman-teman yang berasal dari seluruh penjuru di Indonesia. Dan yang ini adalah kami telah bermitra dengan industri-industri yang memang sudah pakem ya di bidangnya dari Google, Goto, Traveloka, dan juga Deeptech. Dan kami juga dari awal sudah bekerja sama dengan universitas-universitas supaya mampu merangkul teman-teman mahasiswa agar meraih karir impiannya. Untuk Institut ITTS sendiri sudah bergabung menjadi afiliat kampus. Dari kerjasama ini harapannya akan lebih banyak lagi mahasiswa yang bisa menjadi peserta dari program Bangkit dan mampu apa ya mencerdaskan teman-teman dan mencerdaskan jalan dari 2020 sampai saat ini sudah ada 15.900 peserta yang sudah belajar di Bangkit, di mana kami telah memberikan 72.000 spesialisasi dari masing-masing alur belajar dan menyediakan 2.200 lowongan kerja, di mana Bangkit ini juga bekerja sama dengan, mohon maaf, ini share screen saya masih terlihat tidak ya? Barusan Oh ya, saya Masih ke seperti ini ada yang mengubah share screen-nya. Saya izin share screen ulang kalau begitu. Oke, ya jadi dari eh, 2.200 lowongan kerja yang kami Hello, 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 berikan, hello, 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 hello. What the fuck is dari 2.200 lowongan kerja yang kami berikan, ini karena Bangkit ini juga bekerja sama dengan industri-industri di luar seperti itu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang langsung menghubungi Bangkit untuk dicarikan peserta Bangkit yang bisa bekerja di perusahaannya. Dan kami juga telah memberikan 4.600 sertifikasi global yang bisa diraih oleh para mahasiswa tanpa dipungut biaya speser pun untuk menaikkan value mereka di industri teknologi. Selama 4 tahun berjalan, dari 2020 hingga 2023, saat ini Bangkit membuka kembali untuk 9.000 peserta. Kami membuka kesempatan kembali untuk 9.000 peserta yang bisa belajar di Bangkit nantinya di tahun 2024.
di mana Bangkit ini juga sejak 2021 bergabung dengan Kampus Merdeka dan menjadi gold standar dari Kampus Merdeka, terutama di program MBKM-nya. Validasi oleh Prof. Nizam selaku pelaksana tugas Dirjen Diktiristek. Dan untuk tahun 2024 ke depan, kita masih akan membuka peluang untuk 3 alur belajar yang pilihan ya di program Bangkit. Ada Mobile Development, Machine Learning, Cloud Computing. Tentu saja materi-materi yang kita sediakan ini sudah terkini dan sangat up to date ya. Nanti kita juga akan apa ya berkenalan lebih lanjut ya untuk kurikulum dan materi pembelajarannya. Oke, tadi untuk metode belajar sudah dijelaskan juga ya oleh alumni tadi ya. Ada yang asinkron secara mandiri, baik di Decoding, Coursera, maupun GCSB, sebagai bekal untuk memperoleh sertifikasi global nantinya. Selain itu juga ada pembelajaran yang sinkronus, bersifat sinkronus, langsung tatap muka seperti itu. Dan ini seperti kelas itu ya, live session tadi juga sudah dijelaskan. Dan juga ada sesi refleksi dan konsultasi bersama dosen maupun para alumni yang merangkap sebagai mentor. Nanti teman-teman akan dibimbing juga ya dari para alumni. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang berbasis proyek atau capstone project. Dan ini nantinya akan berkesempatan untuk aplikasi Batur yang sudah dibuat oleh kakak tingkat kalian ya. Nanti kalian juga bisa memiliki kesempatan untuk membuat capstone project, membuat mini startup kalian yang nantinya bisa mendapatkan kesempatan untuk didanai. Selain didanai, juga berkesempatan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk membangun capstone project sesuai dengan eh, apa permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Dan selain pembelajaran technical skill untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknologi kalian, nanti juga ada pembelajaran soft skill dan juga bahasa Inggris yang akan meningkatkan value kalian seperti itu. Mulai dari growth mindset, time management, critical thinking, adaptability, dan lain sebagainya. Ini akan membuat kalian di dunia kerja itu jadi lebih apa ya bervalue seperti itu teman-teman. Karena soft skill ini pasti nanti akan sangat berguna ketika kalian berada di dunia kerja. Technical skill teman-teman bisa lihat dari machine learning, baik juga dari Android maupun dari cloud computing. Ada beberapa materi yang baru yang hanya ada di semester ini. Untuk semester sebelumnya belum ada sama sekali, terutama materi-materi yang berkaitan dengan artificial intelligence. Jadi untuk detailnya teman-teman nanti bisa cek di kurikulumnya di links.bangkit.akademi/2024-kurikulum. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih materi-materi yang ada di Bangkit dan eh, apa untuk mempelajari juga kira-kira mana nih alur belajar yang sesuai dengan teman-teman. Nah, ini ada materi baru yang ada di Bangkit, terutama materi AI. Yang pertama itu ada Introduction to Artificial Intelligence dan yang kedua ada Applied Machine Learning. Ini khusus akan dipelajari oleh teman-teman yang mengambil alur belajar Mobile Development dan Cloud Computing. Untuk mempelajari artificial intelligence ini, teman-teman nantinya bisa harapannya bisa menghasilkan aplikasi yang lebih cerdas dan efisien dengan memahami cara bekerja AI. Karena kan artificial intelligence saat ini sedang menjadi topik terhangat ya, teman-teman. Di mana dengan apa ya, memanfaatkan artificial intelligence, aplikasi maupun eh, cloud yang teman-teman buat ini menjadi lebih menjadi lebih efisien seperti itu.
Jadi ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Begitu juga dengan materi Applied Machine Learning, di mana untuk teman-teman yang mengambil alur belajar mobile development, nantinya akan mempelajari Applied Machine Learning to mobile development, mobile developer, dan juga Applied Machine Learning to cloud engineer seperti itu. Jadi memang dispesifikasikan bagaimana pemanfaatan machine learning di alur belajar mobile development dan di alur belajar cloud computing. Dan dengan mempelajari materi ini tentu saja akan meningkatkan value kalian di pasar kerja nantinya. Dan yang ketiga ada generative artificial intelligence. Ini khusus dipelajari oleh teman-teman yang mengambil alur belajar machine learning, di mana generative AI ini akan menghasilkan data baru yang memiliki kreativitas tinggi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mengecek apa ya tren saat ini ya, saat ini kan sedang ramai eh, apa ya ada AI yang mampu membuat sebuah poster atau sebuah gambar hanya dari deskripsi yang dituliskan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari generatif AI dan nantinya jika teman-teman mengambil alur belajar machine learning, kalian akan belajar materi ini gitu. Nah, ini kan sangat menarik sekali ya untuk dipelajari. Dan yang terakhir ada materi cyber security. Mungkin ini memang bukan alur belajar yang berkaitan dengan AI ya, dan ini bersifat opsi yang mengambil alur belajar cloud computing. Namun dengan mempelajari materi cyber security, kalian akan lebih memahami resiko dan harapannya mampu mengidentifikasi ancaman potensial dari apa ya dari cloud yang kalian buat sejak dini, dari sistem yang kalian buat juga. Nah, karena apa? Karena dengan semakin canggihnya teknologi, pastinya ada serangan yang lebih serangan dan resiko yang lebih tinggi seperti itu. Jadi harapannya dengan pelajari cyber security, kalian akan lebih mudah untuk meminimalisasi resiko yang ada dan mampu mengidentifikasi ancaman potensi sejak dini seperti itu. Dan Institut Teknologi Tangerang Selatan ini sudah bergabung di Bangkit sejak beberapa batch sebelumnya. Pada batch pertama di 2023 ada 3 siswa yang diterima berasal dari teknologi informasi dan informatika. Dan sampai akhir ada 2 siswa aktif dan dengan tingkat kelulusan sebesar 67%. Sedangkan di 2023 batch kedua yang saat ini sedang berjalan, ada 18 pendaftar dan yang diterima ada 2, keduanya berasal dari prodi informatika dengan siswa aktif sebanyak 2 hingga saat ini. Jadi harapannya teman-teman sebanyak 35 orang yang sudah bergabung di sesi sosialisasi ini harapannya bisa mendaftar semua dan harapannya nanti kalian bisa belajar bersama-sama di program Bangkit untuk meraih apa yang kalian impikan seperti itu. Sama seperti yang dijelaskan oleh eh, kakak alumni tadi ya, bahwa dengan mempelajari Bangkit tuh kalian harus menentukan tujuannya tuh apa gitu untuk bisa memperoleh impian yang kalian harapkan seperti itu. Dan apa sih emangnya keuntungan mengikuti Bangkit? Di sini sebenarnya ada banyak sekali keuntungan ya teman-teman. Namun karena terbatasnya akan menjelaskan 6 keuntungan utama yang bisa teman-teman dapatkan ketika mengikuti Bangkit. Yang pertama yaitu sertifikasi global. Ini sudah di-mention oleh Prof. Odo. Ini di akhir masa pembelajaran akan ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi yang berstandar global, teman-teman. Jadi dengan sertifikasi ini harapannya bisa meningkatkan kredibilitas dalam industri AI, industri IT seperti itu, mohon maaf. Kemudian eh, juga mendapatkan kurikulum yang updated dan instruktur yang ahli. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, sudah ada kurikulum-kurikulum yang memang kami perbarui setiap batch-nya, setiap semesternya, sehingga tadi juga kami menambahkan materi-materi yang berkaitan dengan AI plus cyber security yang memang saat ini sedang menjadi topik hangat dan sangat
dicari oleh industri. Dan pembelajaran yang kami sampaikan ini akan berlangsung secara intensif. Jadi tidak hanya mendapatkan pelatihan teknologi, tidak hanya mendapatkan pembelajaran teknologi, tapi juga mendapatkan pembelajaran soft skill dan bahasa Inggris supaya teman-teman ini nanti bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Dan program Bangkit ini berkesempatan mendapatkan konversi sampai 20 SKS, teman-teman. Jadi tidak hanya belajar, belajar, dan belajar, namun pembelajaran yang kalian lakukan ini bisa dikonversi juga menjadi SKS di kuliah, sehingga kalian bisa lebih fokus dalam belajar di Bangkit. Dan yang kelima, ada kesempatan kerja untuk lulusan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa Bangkit ini juga bekerja sama dengan para industri dan para perusahaan yang memang broadcast ya untuk teman-teman alumni apabila ada penawaran-penawaran kerja dari mitra kami. Dan yang keenam, ada dana inkubasi bagi teman-teman yang tim capstone proyeknya itu terpilih seperti itu. Dan tidak hanya dana berupa dana, tapi juga berupa bimbingan. Jadi nantinya juga akan ada mentor-mentor industri yang diinkubasi ini menjadi lebih terarah, menjadi lebih efisien dan supaya lebih terrealisasi seperti itu. Dan ini adalah visualisasi ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh kakak tingkat kalian bahwa ada instructor led training. Gambarannya kira-kira seperti ini, nanti akan ada satu instruktur yang mengajar dalam kelas. Nanti teman-teman juga bisa langsung bertanya atau berdiskusi terkait dengan materi yang dipelajari. Ada 3 ILT ya untuk yang di 2023 batch kedua, yaitu ILT Tech yang mempelajari tentang technical skill sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Dan yang kedua ada ILT soft skill untuk mempelajari terkait gitu. Jadi tidak hanya praktek-praktek-praktek, namun juga ada panduannya gitu dari para instruktur ILT English. Dan yang kedua ini ada visualisasi dari mentoring session. Untuk mentoring session ini dari Associate Product Manager di Tokopedia. Jadi mentoring session ini untuk mereka yang capstone untuk apa ya? Untuk membersamai uh, terrealisasinya capstone proyek gitu. Jadi capstone ketika kalian membangun capstone proyek ini, kalian tidak akan sendiri teman-teman, tidak akan mencari tahu sendiri gimana caranya membuat startup, tapi nanti juga kami akan memberikan bantuan, kami akan memberikan bimbingan dengan menghadirkan para instruktur yang berasal dari industri untuk mementori kalian supaya mewujudkan eh, startup impian kalian. Dan yang di sebelah kanan ada guest speaker session. Ini acaranya opsional di mana akan ada satu instruktur yang keren banget pokoknya. Nah, nanti di sesi tersebut kalian bisa bertanya tentang materi yang dibawakan oleh guest speaker session tersebut. Dan guest speaker session ini mungkin kalau dibayangkan seperti kuliah umum, teman-teman. Karena 80% dari seluruh kontributor yang ada di Bangkit ini memang berasal dari ahli industri gitu. Jadi materi-materi pembelajaran dan isu-isu yang dihadirkan dalam pembelajaran di Bangkit itu memang sesuai dengan mingguan bersama para mentor. Mentor yang di sini adalah alumni Bangkit pada batch sebelumnya yang akan membimbing kalian, yang akan membersamai kalian dalam pembelajaran di Bangkit gitu. Jadi setelah berpusing-pusing, bukan ya, setelah serius belajar gitu ya,
baik belajar technical skill, soft skill, bahasa Inggris. Nah, nanti di sesi mingguan atau biweekly bersama mentor nanti juga akan ada pembahasan yang lebih sentimental gitu terkait bagaimana perasaan kalian atau mungkin lebih ke istirahatnya seperti itu. Dan ini adalah tim inkubasi yang berhasil didanai pada 2023 batch pertama. Kalian juga mendapatkan kesempatan yang sama nanti di program Bangkit 2024 mendatang. Nanti akan ada beberapa tim juga yang akan dipilih untuk didanai. Kemudian selanjutnya ini ada cerita peserta dan alumni. Sebentar, saya akan apa ya, memutar. Halo, apakah suara saya mute dari tadi ya? Enggak, aman kok, Kak. Aman. Tapi semoga sudah bisa terdengar. Aku takut ketinggalan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar. Dulu aku baru sadar kalau pemrograman web itu lumayan kompleks. Latar belakang aku dari non-IT kadang-kadang membuat aku bertanya juga, kira-kira aku bisa survive nggak ya? Matematikanya itu sangat sulit. Pertama-tama saya belajar di teknik informatika. Keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat aku bertanya, apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Telkom. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Meski kuliah di jurusan Geofisika, aku tertarik belajar IT karena saat ini digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di berbagai bidang termasuk geofisika. Dulu di semester 3 aku ada mata kuliah namanya Object Oriented Programming. Dari situ aku belajar bahasa Java. Seniorku bilang kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android. Karena salah satu drama Korea yang bernama Startup, terus aku merasa, oh kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi. Aku tertarik ke machine learning ini karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer. Aku ingin belajar IT karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu, dan ibu dukung penuh cita-citaku karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik. Aku pilih Bangkit karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki. Aku pilih belajar di Bangkit karena program Seperti Namdosan dan juga Sodalmi di K-Drama Startup. Aku pilih belajar di Bangkit karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang. Aku ikut Bangkit karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya. Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama Dress On Me, di mana Dress On Me ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital. aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif. Selain itu ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional. Setelah Bangkit, aku dapat banyak, mulai dari timku masuk top 50 Capstone Project, kemudian juga aku lulus dengan tingkat distinction. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, mulai dari teman-temanku hingga sampai expert-expert yang di industri saat ini. Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair. Kini, Dress On Me berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Aku jadi software development engineer intern di Dana Indonesia. Sekarang aku jadi advisory associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago. Sekarang aku jadi Android developer di PT Prima Vista Solusi. Oke, itu tadi ya teman-teman ada beberapa testimoni dari para alumni. Mereka
Selain mereka, ada Faikotul Fitri ya di sini. Beliau menjelaskan bahwa soft skill dan wawasan pengembangan karir dari Bangkit membantu dalam proses rekrutmen di perusahaan video. Akhirnya dia resmi bergabung menjadi front-end engineer intern di perusahaan video. Selain Vika, ada juga Muhammad Randi Pratama yang dulunya merupakan penjaga warnet dan operator mesin fotokopi. Pengalaman mengerjakan proyek akhir sangat berpengaruh terhadap karirnya dan akhirnya dia ikut bursa kerja untuk lulusan dari Bangkit sehingga saat ini bisa diterima di Anabatik Solusi Digital sebagai Product Support Engineer. Nah, cerita-cerita inspiratif lainnya nanti teman-teman bisa cek di blog.bangkit.academy. Selain cerita-cerita POV dari peserta, ada cerita-cerita juga yang dari peserta di hashtag Live at Bangkit dan dari para alumni di hashtag Live After Bangkit. Di hashtag Live After Bangkit ini, para peserta nanti akan menceritakan ya, ada berbagai cerita dari para peserta, mungkin situasinya atau mungkin vibes-nya ketika belajar di Bangkit itu seperti apa. Dan di hashtag Live After Bangkit nanti teman-teman akan menemukan postingan dari para alumni yang menceritakan tentang journey mereka setelah berada di program Bangkit. Nah, teman-teman bisa menemukan hashtag-hashtag tersebut di seluruh sosial media yang teman-teman miliki, mulai dari TikTok, Instagram, LinkedIn. Oke, jadi cerita inspiratif lainnya teman-teman bisa cek di blog.bangkit.academy atau mungkin jika teman-teman ingin mendapatkan update terbaru terkait program Bangkit, bisa follow juga di LinkedIn kami di Bangkit Academy by Google, Tokopedia, Gojek, Traveloka. Oke, kita akan masuk di syarat dan cara daftar program Bangkit ya. Untuk syaratnya sendiri, ini yang pertama yaitu harus menjadi warga negara Indonesia. Dan yang kedua, masih berstatus aktif mahasiswa yang berasal dari seluruh program studi dan seluruh universitas yang terdaftar di PD Dikti. Nah, pada saat program berlangsung, ketentuannya mahasiswa eh, yang merupakan D4 atau S1 saat ini berada di minimal semester 6 atau lebih, dan untuk mahasiswa D3 saat ini minimal berada di semester 4 atau lebih. Dan belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2024 mendatang. Jadi intinya harus menjadi mahasiswa aktif, entah dari jurusan apapun, universitas apapun, yang penting mahasiswa aktif semester 5 atau lebih. Untuk yang D4, untuk yang D3 itu minimal semester 4 atau lebih, seperti itu. Untuk tahapan registrasinya, yang pertama teman-teman silahkan mengunjungi g.co/bangkit dan klik apply now. Yang kedua, silahkan daftar ulang si assessment test di platform Decoding. Nah, nanti jika sudah dibuka, teman-teman bisa mendaftar di Kampus Merdeka atau Kampus Merdeka Mandiri. Kalau untuk ITTS berarti daftarnya di platform Kampus Merdeka ya. Dan yang kelima, silahkan tunggu pengumuman penerimaan dari Bangkit Akademi 2024. Jadi, registrasinya tidak terlalu sulit ya teman-teman, tapi memang memerlukan waktu karena ada beberapa tahapan. Jadi, saran saya silahkan segera cek di g.co/bangkit untuk mendaftar sekarang, untuk klik apply now, dan setelah itu jangan lupa untuk terus membuka email secara berkala ya, untuk supaya tidak ketinggalan informasi dari Bangkit. Di g.co/bangkit, atau mungkin bisa juga dengan membuka QR yang ada di sini, nanti akan langsung menuju ke laman g.co/bangkit. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya ya. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Rara yang sudah melakukan pemaparan untuk program Decoding Bangkit hari ini. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Bagi rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan, bisa langsung diketik dan dikirimkan pada kolom chat atau langsung open mic. Nah, sebelumnya udah ada nih Mbak Rara beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar kita. Yang pertama ada dari Kagi. Katanya izin tanya, apakah program ini mendapatkan insentif, Kak? Bagaimana, Kak? Silahkan dijawab. Oke, mungkin langsung saya jawab ya. Untuk di program Bangkit, ini kan merupakan program studi independen ya di kampus Merdekanya. Jadi insentif berupa uang tidak ada ya di program Bangkit. Namun pembiayaan yang diberikan itu berupa pembelajaran gratis itu di platform-platform pembelajaran yang sudah kami sediakan seperti tadi Coursera, kemudian decoding dan juga GCSB dan juga pembelajaran yang bersifat langsung mungkin seperti ILT, kemudian mentoring dan lain sebagainya. Itu semua merupakan pembiayaan yang diberikan dari kampus Merdeka seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak Rara. Asalkan menyelesaikan seluruh pembelajaran yang ada seperti itu. Jadi dari tadi ya ada metode-metode pembelajaran ataupun ada hal-hal yang akan dilakukan di Bangkit seperti mengikuti ILT session, kemudian mengikuti pokoknya hal-hal yang mandatori lah dan juga menyelesaikan seluruh kelas dan seluruh pembelajaran yang ada di seluruh pembelajaran akan mendapatkan banyak keuntungan. Terus tadi halo suaranya aman? Aman, Kak. Mungkin tadi saya terlempar. Jadi putus ya. Oke, itu tadi sih. Terus pertanyaan kedua tadi apa ya? Eh, oh, dan beberapa yang mendapatkan sertifikasi ya. Untuk sertifikasi juga akan diberikan kepada bagi yang lulus di program hasil eh, join di program Bangkit. Tentu saja saran dari saya untuk diselesaikan sebaik-baiknya gitu. Nanti pasti akan mendapatkan kesempatan untuk sertifikasi global. Gitu aja sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kagi lagi nih, Mbak. Katanya izin tanya, untuk proses kampus Merdeka apakah wajib? Iya, untuk teman-teman yang berasal untuk teman-teman di ITTS ya, Institut Teknologi Tangerang Selatan, ini nanti eh, Oh, kenapa nih? halo, apakah suara saya masuk? Ya, Kak, tadi terputus ya, Kak ya? Oke, tadi terputusnya di bagian mana ya?
Pas kakaknya mau menjawab untuk wajib melalui Kampus Merdeka untuk ITTS. Iya, seperti mungkin sudah menjawab ya. Jadi memang wajib ya untuk para mahasiswa di ITTS nanti wajib mendaftar di program eh, melalui platform Kampus Merdeka seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Angga Aditya. Katanya kalau ada yang kerja full time, apa bisa untuk ikut program Bangkit Kak? Untuk yang bekerja full time, apakah bisa ikut program Bangkit? Tentu saja kami menyarankan yang terpenting sebenarnya satu teman-teman supaya bisa berkomitmen gitu di program Bangkit. Karena program Bangkit sendiri itu apa ya durasinya 40 jam per minggu gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa berkomitmen terhadap program Bangkit dan mampu menyelesaikan sampai akhir. Kan sayang ya kalau sudah diterima namun tidak diselesaikan sampai akhir kayak gitu. Iya, yang penting berkomitmen sih teman-teman. Soalnya nanti kan tinggal bagaimana manajemen waktu dan nantinya di Bangkit juga ada loh materi terkait manajemen waktu. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman dan rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung diketikkan dan dikirimkan ke kolom komentar ataupun langsung open mic ya teman-teman semua. Mungkin menyambung dengan yang disampaikan Prof. Ono ya untuk program Bangkit. Saat ini sih kan tadi ada beberapa materi pembelajar, ada beberapa jenis ini ya apa metode pembelajarannya ya. Untuk Bangkit sendiri itu kan ada yang sinkronus dan asinkronus gitu. Untuk yang asinkronus, yang pembelajaran mandiri itu teman-teman bisa fleksibel ya jam berapapun. Yang penting menyelesaikan seluruh materi yang ada gitu. Tapi ya itu tadi yang seperti tips yang disampaikan di awal, jangan ditunda-tunda, tapi sebaiknya langsung dikerjakan seperti itu. Itu untuk yang asinkronus. Sedangkan untuk yang sinkronus itu pembelajaran bersama instruktur ya. Nah itu nanti pembelajarannya mengikat gitu ada atau maksudnya ada jadwalnya gitu. Nanti akan diberikan jadwal yang mana nanti teman-teman bisa bergabung di sesi tersebut gitu. Ya, jadi ada lagi nih Mbak dari Kak Angga, berarti ada presensinya ya Kak saat live class-nya. Iya, ada presensinya, teman-teman. Jadi untuk seluruh Oke. sesi yang mandatori itu nanti ada presensinya dan teman-teman wajib mengikuti gitu. Oke, baik Kak Angga sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita move to the next question. Ada dari Livio Hardi. Kata Kak Livio, permisi izin bertanya Kak, apakah siswa SMA dapat ikut program Bangkit? Terima kasih. Untuk SMA saat ini belum bisa ya karena untuk persyaratan Bangkit sendiri minimal eh, semester 5 untuk yang S1 maupun D4 dan minimal semester 4 untuk yang D3 seperti itu. Mungkin bisa dipersiapkan dulu ya mau mengambil alur belajar apa dari sekarang gitu. Jadi nanti ketika sudah eligible bisa langsung mendaftar.
Untuk Kalivia mungkin bisa dipersiapkan dulu ya, belajar dulu saja nanti bisa kalau misalkan langsung daftar ke Bangkit kalau udah di perkuliahan. Nah, mungkin untuk teman-teman semua silahkan yang masih ingin ada pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan di kolom komen, di kolom chatnya. Punten, tadi kalau nggak salah Putri nanya buat capstone-nya itu apakah cross disiplin atau sama teman-teman satu grupnya? Lupa pertanyaannya kayak gimana, ada di pertanyaan sih. Belum dijawab tuh. Oh iya, Pak. Mungkin langsung saya jawab ya. Jadi untuk capstone proyek itu tadi kan sempat dijelaskan ya oleh Mas Fata kalau nggak salah tadi ada capstone proyek yang product base dan ada yang project base gitu. Untuk product base itu nanti akan kalian menentukan materinya sendiri, menentukan temanya sendiri, menentukan intinya kalian yang menentukan gitu mau membuat apa namanya membuat startup apa gitu untuk yang project base. Oh sorry, project base dan capstone base gitu. Untuk yang project base tadi ya membuat materinya apa terserah ataupun tema dan isu yang akan diangkat itu apa gitu nanti kalian bisa menentukan sendiri gitu. Dan untuk apa ya? Untuk komposisinya itu cross ya, ada yang dari mobile, ada yang dari machine learning, dan ada yang dari cloud computing. Nanti akan saling bekerja sama untuk mewujudkan capstone project-nya itu gitu. Jangan untuk yang apa namanya perusahaan untuk yang berbasis perusahaan itu nanti temanya ditentukan oleh perusahaan yang memberikan ininya masalahnya untuk bisa diselesaikan oleh tim capstan-nya gitu. Mungkin Mas Fata sepertinya ingin menambahkan ya. Enggak, Mak, udah. Udah, oke. Ya tadi seperti contohnya capstan-nya Mas Fata tadi ya. Jadi yang Batur tadi itu kan salah satu bentuk capstan ya yang sudah dibuat kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kagi lagi. Katanya untuk bangkit, apakah setiap tugas ada penilaian secara mutlak Ketika technical meeting di awal pembelajaran, mungkin untuk yang di 2023 batch pertama kemarin, mungkin Mas Fata atau siapa tadi alumni satunya mungkin bisa menceritakan ya mungkin gimana eh, penilaian yang telah diberikan oleh tim Bangkit gitu. Kalau di machine learning kan di Coursera ya. Kalau di Coursera bisa berulang-ulang sih, Mbak. Mas Givari ya. Betul. Jadi Ya, ulang jadi tergantung ini ya. tergantung Heeh. platformnya. Gitu, Mas Givari. Nanti di awal pembelajaran akan ada technical briefing ya yang akan menjelaskan kembali terkait teknis pembelajaran nantinya. Oke, mungkin sudah terjawab dengan jelas ya Kak Givari. Mungkin untuk yang lainnya jika masih ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan ya karena kita bisa masih memiliki waktu beberapa menit ke depan lagi. Tambahan mungkin Karara dari Kak Givari, apakah bila tidak bisa hadir dalam pertemuan, bagaimana ya katanya? Nanti ada mekanisme untuk izin sih. Nanti akan dijelaskan juga di technical briefing. Tapi eh, nanti akan ada mekanisme terkait penggantian sesinya itu bagaimana. Intinya tetap kalau bisa sih mengikuti sesinya gitu.
Tapi nanti akan dijelaskan di technical briefing. Baik, mungkin itu tadi Kak Givari sudah cukup jelas ya untuk semua pertanyaannya sudah terjawab dengan sangat jelas oleh Kak Rara dan juga dibantu oleh Kak Fata tadi. Mungkin untuk rekan-rekan semuanya yang ada pada hari ini yang ingin bertanya bisa dipersilahkan untuk dikirimkan di kolom komentar. Iya, untuk bangkit saat ini hanya untuk mahasiswa ya, mahasiswa aktif di S1 ataupun D3 dan D4. Seperti itu untuk yang sudah lulus, mohon maaf sekali saat ini belum ada untuk yang sudah lulus seperti itu. Jadi untuk saat ini hanya untuk mahasiswa aktif saja. Bisa Pak, ambil sertifikat sendiri gitu ya. Nah, kita ada pertanyaan masuk lagi nih Kak Rara. Jadi ada yang bertanya nih dari Kak Fari lagi. Katanya, apakah sertifikat bangkit, sorry sebentar, apakah sertifikat bangkit berlaku selamanya atau perlu ujian ulang? Untuk sertifikasi, tentu saja ini bergantung pada masing-masing sertifikasinya ya. Mungkin kalau di sebelumnya itu kan untuk machine learning sendiri ada TensorFlow ya. Nah, itu ada batas waktunya karena kan memang untuk apa ya? Jadi memang sertifikasi itu eh, kan terkait kemampuan kita ya. Nah, kemampuan kita kan tentu saja kalau misalkan tidak diasah bisa menurun gitu. Tapi ketika kita asah tiap hari tentu saja bisa meningkat seperti itu. Jadi untuk sertifikasi dari Bangkit ini itu ada batas waktunya teman-teman. Jadi sekitar 2 sampai 3 tahun tergantung ininya sih, tergantung sertifikasinya itu sendiri gitu. Mungkin silakan jika ada yang mau bertanya langsung mungkin ya Mbak Amanda ya. Iya, betul, Kak. Yang mau bertanya langsung bisa langsung open mic ya, teman-teman semua. Nggak perlu sungkan-sungkan teman-teman. Dan mumpung ada saya, mungkin jika ada pertanyaan yang teknis berkaitan dengan program Bangkit supaya bisa langsung saya jawab seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan masuk untuk Prof. Ono. Katanya, ITTS kapan ada S2-nya Pak Ono? Katanya Kak Muhammad Zaini. Pada suatu saat nanti, nah, gitu jawabannya. Oh iya, Mbak Rara, ini agak di luar dikit. Kalau nanti Ya, teman-teman Pak. mau tanya ke Bangkit lewat media sosial atau apa, alamatnya kemana, Mbak Rara?
Mungkin bisa langsung ke email saja, bisa di registration@bangkit.academy. Mungkin saya tuliskan ya. Nah, itu melalui Oke, email nanti bisa langsung bertanya ke situ gitu. oke, ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak Rara. Jadi pertanyaan dari Kak Rifki, saya dengar-dengar di akhir itu kan ada proyek pertama. Kalau misalkan tiba-tiba nggak selesai di waktu yang ditentukan, gimana tuh ya? Untuk capstone project, ya tentu saja ada batas waktunya teman-teman. Nanti kalau misalkan tidak diselesaikan, tentu saja eh, ya ada mempengaruhi penilaian lah intinya nanti. Jadi sebaiknya apa yang sudah diambil diselesaikan sampai akhir ya. Sudah terjawab ya Kak Rifki untuk pertanyaannya. Sama-sama Kak Rifki. Sama. Ini Yuk, pertanyaan. mungkin untuk teman-teman. Ini Ya, nanya Prof. nih. Ini nanya itu Boleh. buat Silahkan. nyari temen atau tim buat capstonnya caranya gimana ya? Kok bisa cara kenalannya gimana sih? Saya kan belum pernah ikut bangkit. Patah tahu. Gimana caranya sih? Kalau dulu saya di Discord, Prof. Jadi di Discord itu gimana ya? Bentar. Jadi kita bilang aja saya kita udah ada misalnya udah ada satu orang MD, udah ada satu orang mobile development, udah ada satu orang cloud computing. Nah, bilang aja kalau yang mau join, join terus nanti banyak yang nge-DM gitu gitulah Prof. Kalau ini ya, kalau milih sendiri. Oh, dari bangkitnya sih nggak akan ngasih ini ya, nggak nentuin ya. Harus timnya sini sini nggak ada nentuin. Kita harus nyari sendiri ya. KIP itu bangkit nentuin kalau kita nggak punya teman. Oh, Jadi kan ada tenggat waktu tertentu. Waktu itu kasusnya ya sama kayak saya sama Mas Fahri sama siapa Mas Dani gitu. oh, Janjiannya mau sekelompok tapi nggak jadi. Akhirnya malah misah gitu. oke oke. Timnya 3 orang, cuma satu 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 tim 3 orang ya. Kalau nggak salah itu 6 orang, Prof. Oh, 6 orang. Oke oke. Ya siap. Ya buat yang lain biar ada gambaran. Kalau Mbak Rara mau nambahin silakan Mbak Rara. Iya, Prof. Jadi benar seperti yang diceritakan Fata ya, yang mengalaminya sendiri. Jadi dari awal sudah apa ya, sudah diingatkan gitu bahwa nantinya ada capstone project. Nah, untuk mungkin ada beberapa yang sudah aware sehingga sudah mencari teman sejak dini seperti itu. Jadi sudah mencari tim-tim dulu kan eh, ibaratnya sama kayak nyari partner kan untuk capstone project. Karena kan capstone project juga menjadi salah satu penilaian dari Bangkit gitu. Jadi juga penting dan bahkan ada kesempatan untuk didanai gitu. Jadi dari awal mereka sudah mencari orang-orang yang apa ya, orang-orang yang terlihat mumpuni gitu untuk eh, dan memiliki visi yang sama ya tentu saja supaya bisa menyelesaikan capstone-nya gitu. Nah, dan di akhir-akhir itu mungkin jika ada yang mungkin tidak mendapatkan teman sesuai dengan atau tidak mendapatkan tim ya, tidak mendapatkan tim sesuai dengan eh, apa ya kualifikasi yang diberikan seperti harus ada 6 orang, kemudian harus ada dari alur belajar tertentu seperti itu. Nah, itu kalau yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut nanti akan dibantu oleh tim bangkit gitu untuk mendapatkan teman atau mungkin bahasanya diacak gitu untuk yang sisanya tadi gitu, Prof. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, gimana nih untuk teman-teman semua? Apakah sudah cukup jelas
untuk kegiatan sosialisasi di Bangkit Coding Bangkit kita pada hari ini. Mungkin kesempatan terakhir untuk teman-teman mengajukan pertanyaan, dipersilahkan yang ingin bertanya, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi ya teman-teman. Ada pertanyaan yang masuk nih, Karara. Katanya Bangkit nggak mau nambah perkara jaringan kah? Dari Karifki. Untuk kalau misalkan berminat di jaringan mungkin bisa ambil cloud computing ya karena materi-materinya juga ada yang bersinggungan gitu. Mungkin untuk detailnya nanti teman-teman bisa akses di kurikulum Bangkit ya yang tadi saya tuliskan. Mungkin bisa saya bantu ketikkan di kolom komentar ya. Sebentar. Saya cantumkan dulu di links.bangkit.academy/2024. Jemaah